Kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat malam. Ya, salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat, salam tangguh. Eh, Pada malam hari ini kebetulan tidak bertabrakan dengan apa kuliah lain ya. Mudah-mudahan tidak ada. Ya, mohon maaf, minggu yang lalu memang ada kegiatan apa bulan PRB. Jadi sebenarnya kalau untuk yang beberapa eh, kuliah difokuskan untuk mengikuti apa bulan PRB yang mungkin secara online juga ataupun live streaming. Jadi minggu kemarin khusus untuk di bulan PRB. Baik, ini berarti pertemuan yang terakhir ketujuh ya Iya, Pak. atau keenam? Ketujuh, Pak. Ketujuh ya. Baik, karena nanti biasanya apa ketujuh setelah itu nanti UTS ataupun ujian tengah semester nanti juga tergantung dari masing-masing mata kuliah atau dosen pengampu untuk ujian tengah semester atau evaluasi tengah semester nanti eh, apakah dari tugas ataupun nanti dari hasil presentasi-presentasi kelompok gitu. Baik, untuk materi pada malam hari ini saya akan menyampaikan tentang kajian risiko bencana, di mana nanti eh, dokumen-dokumen yang tentunya kajian risiko bencana ini berupa dihasilkan berupa dokumen. Kalau untuk di eh, pemerintah daerah, baik provinsi maupun di eh, kabupaten kota, ini nanti di salah satu dokumen yang baseline atau dasar yang nantinya untuk sebagai pijakan eh, dokumen-dokumen penanggulangan bencana lainnya. Ya, nanti kita bisa lihat dan saat ini ya sudah sejak tahun 2012 sebenarnya untuk kajian risiko bencana ini untuk kalau di tataran di pemerintah ataupun BPBD baik provinsi maupun kabupaten kota ini diminta untuk menyusun dokumen kajian risiko bencana ini. Baik, saya akan share screen. Oke, ya, sudah muncul ya. Ya, jadi bagaimana nanti untuk penyusunan kajian risiko bencana yang ini juga merupakan eh, amanah ya. Kalau di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 salah satu pasal amanah itu melakukan analisis risiko bencana. Nah, analisis risiko bencana setelah eh, peraturan di bawahnya ataupun turunan-turunan yang lainnya, ini salah satunya adalah nanti merupakan kajian risiko bencana yang secara umum dan sudah dikeluarkan panduan untuk kajian risiko bencana ini sejak tahun 2011, tahun 2012 ini yang awal, kemudian berkembangnya atau berjalannya waktu nanti ada update ataupun versi dari apa kajian risiko bencana ini di masing-masing bahayanya. Oke. Nah, secara konsep bahwa untuk kajian risiko bencana ini memang kalau secara apa eh, dasar ya pengetahuan dasar risiko itu eh, ditentukan ada beberapa komponen ya. Ya, jadi merupakan potensi kerugian yang bisa dilihat kalau secara rumus ataupun logika operasi matematika itu ada komponen hazard, bahaya ataupun ancaman bencana.
kemudian ada vulnerability atau kerentanan, dan yang faktor yang ketiga adalah C, capacity, kapasitas atau kemampuan. Ini saya kira ini juga sudah eh, memahami semua bahwa nanti risiko bencana ini eh, komponen ataupun faktornya adalah dari bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Nah, komponen yang berikutnya itu adalah hubungannya bagaimana. Nah, hubungannya adalah nanti risiko bencana ini sebagai faktor eh, yang di atas atau dikalikan itu adalah bahaya ya dengan kerentanan, kemudian dibagi dengan kapasitas. Nah, kerentanan dan kapasitas ini tentunya bisa berbanding terbalik ya. Yang kerentanan bisa kalau diturunkan itu risikonya kecil ya. Kapasitas kalau dibesarkan sehingga kalau semua bilangan yang dibagi dengan pembaginya angkanya besar itu nanti hasilnya adalah kecil. Nah, ini logika operasi matematika ini disampaikan bahwa kapasitas ini memang diperbesar, ditingkatkan, dan kerentanan ini diturunkan atau dikecilkan. Ya. Nah, untuk bahaya atau hazard bagaimana? Ya, ini semampu atau dikelola dengan dikurangi, ya diturun tetap dikurangi, atau tidak bisa dihilangkan. Ya, yang jelas tidak bisa dihilangkan. Misalnya masih given tetap ada, tapi diminimalkan, dikurangi. Sehingga ini risikonya juga eh, kecil, ya. Sehingga risiko bencana itu tidak sama dengan nol, ya. Tetap selama masih ada bahaya ancaman ini risiko masih tetap ada. Nah, ini mengingatkan kembali pengertian tentang risiko bencana. Nah, landasan hukum, ya. Kalau landasan hukum dari kajian risiko bencana tadi sudah saya sampaikan, ini ada Undang-Undang 24 tahun 2007. Ini adalah yang di sisi Undang-Undang penanggulangan bencana yang kolom sebelah kiri, berikut turunan-turunan dari Undang-Undang. Itu ada PP 21 tahun 2008. Ini tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Ini ada di pasal 5, 6, dan 9. Kemudian diturunkan lagi, ya sudah saya sampaikan tadi, untuk pedoman umum kajian risiko bencana ini sudah sejak tahun 2012 dengan ditetapkan peraturan Kepala BNPB nomor 12. Ya. Kemudian untuk yang di sisi kanan ini adalah tentang untuk pemerintahan, ya, dari ada Undang-Undang 23 tahun 2014. Kemudian diturunkan PP 2 tahun 2018, dan kemudian diturunkan lagi ada Permendagri 101 tahun 2018, ini tentang SPM, Standar Pelayanan Masyarakat, ya. Ini di apa di sisi tata kelola pemerintahan ini ternyata juga eh, ada konteks hubungannya dengan penanggulangan bencana. Ya, nanti kita bisa lihat posisi eh, kaitannya antara penanggulangan bencana dengan di eh, apa tata kelola pemerintahan ini bahwa di Permendagri nomor 101 tahun 2018 ini tentang SPM, standar pelayanan minimal, ya, bukan masalah standar pelayanan minimal dari setiap pemerintah daerah yang ada. Ini ada sub urusan, ya kan, kalau di SPM ini ada urusan wajib, ada urusan khusus, ya. Nanti teman-teman yang di apa pemerintahan mesti sudah mengetahui, ya. Kemudian ada sub urusan bencana. Ini nanti ada bagian tentang kajian risiko bencana yang wajib, ya,
diadakan ya dalam satu penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota. Ya, jadi dokumen kajian risiko bencana ini merupakan standar pelayanan minimal ya SPM ya menurut Permendagri ini salah satunya itu adalah di sub urusan bencana. Secara detail ya di SPM di sub urusan bencana ini nanti jenis ataupun kegiatannya berupa ada informasi rawan bencana, kemudian ada yang kedua pencegahan dan kesiapsiagaan, dan yang ketiga adalah penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Nah, ini di masing-masing sub apa kegiatannya ini ya dari informasi rawan bencana salah satu program ataupun yang program kerja yang harus dilakukan di menjadi indikator ya SPM di pemerintah daerah ini adalah 51 penyusunan kajian risiko bencana. Nah, ini yang kita bicarakan ini tentunya sudah menjadi kewajiban ya urusan di pemerintah tentang bencana itu nanti menjadi dokumen kajian risiko bencana untuk dasar dokumen-dokumen yang lainnya. Bisa dilihat kegiatan-kegiatan lainnya ya. Nah, kalau untuk sosialisasi, komunikasi, informasi, edukasi rawan bencana, ya ini teman-teman yang di BMKG, ya PVMBG dan lembaga-lembaga yang berkompeten untuk menyediakan informasi dan edukasi rawan bencana tentunya sudah memahami ini. Ya, berarti sudah melaksanakan indikator kinerja dari lembaga tersebut. Kemudian ada penyediaan pemasangan rambu evakuasi, kemudian ada pelatihan, ya pelatihan dan pencegahan mitigasi. Ini yang dilakukan ya biasanya sudah dilaksanakan oleh beberapa lembaga. Ya tentunya kalau di pemerintah daerah ini juga melaksanakan ini. Sehingga ini eh, kalau informasi dari di Bappenas ya untuk kegiatan indikator kinerja daerah SPM ini sudah bisa dibuatkan semacam aplikasi yang tentunya skor ataupun penilaian dari masing-masing dokumen yang di apa disediakan atau yang sudah disusun dan itu nanti menjadi penilaian kinerja dari daerah ya oleh Bappenas itu nanti masing-masing daerah yang sudah mempunyai dokumen kajian risiko bencana kemudian dokumen-dokumen lain itu nanti akan eh, skornya ya ataupun mendapatkan indeks kinerjanya indikator kinerjanya nilainya akan lebih baik daripada dengan daerah-daerah yang belum mempunyai dokumen ini. Oke. Nah, ini kedudukan kajian risiko bencana dalam perencanaan penanggulangan bencana. Jadi, kajian risiko bencana ini merupakan dokumen awal, ya baseline itu eh, dari dokumen-dokumen yang lainnya. Ya, jadi turunan ataupun selanjutnya dari KRB itu adalah RPB, ya Rencana Penanggulangan Bencana. Kemudian ada RPKB, ya, Rencana Penanggulangan Kedaruratan, ya daruratan bencana. Kemudian ada rencana kontingensi. Kemudian selanjutnya adalah rencana operasi. Ya, ini adalah kegiatan yang ditanggap darurat. Nah, sampai dengan di rencana kontingensi ini adalah kegiatan pra bencana. Ya, dari KRB sampai
rencana kontingensi ini adalah kegiatan prabencana. Ya. Nah, pada Renops, ya rencana operasi, ya ini pada saat tanggap darurat ini rencana operasi ini eh, dibuat untuk penyelenggaraan ataupun penanganan darurat bencana. Kemudian ada Jitus Pasna, ya kajian kebutuhan pasca bencana. Dan juga ada R3P, IRR, ya indeks rehab rehab rekon, ya rehab rekon. Kemudian ini juga ini pasca kegiatan-kegiatan pasca bencana. Ya ini dokumen-dokumen dari perencanaan PB. Ya. Sehingga babon ataupun dasar di awal ini adalah di kajian risiko bencana yang nanti isinya ada berbagai ancaman ataupun bahaya yang apa disusun. Ya nanti kita bisa lihat eh, isi dokumen-dokumen dari masing-masing eh, dalam perencanaan PB ini. Izin Pak Arif, Oke, mau menanyakan yang apa siklus yang sebelumnya Pak, slide sebelumnya. oke, ya, Nah, izin sering saya temui itu di beberapa apa pemerintah daerah atau BPBD lah. betul, Itu rata-rata dari lompat. RPP itu loncat ke Renkon. Mm-mm. RPKB itu sering terlewatkan. Nah, itu bagaimana Pak? Ya, betul. Ya, ini yang sering terjadi. Bahkan KRB belum, tapi udah RPB gitu ya. Itu juga banyak. Iya Pak, sering Ya, itu Pak. ya. eh, Ya, sebenarnya ini konsep idealnya seperti ini. Siapa ini? Mas Nur ya, tadi. Ya, kalau misalnya sudah apa terlanjur penyusunan dokumen ini, ya apa boleh buat ya, tetap harus apa disusulkan ya, atau berikutnya ya kegiatan berikutnya itu harus dikembalikan sesuai dengan apa siklus ini. Ya, tentunya nanti bahkan dokumen-dokumen yang ada ini kan memang harus direview ya. Seperti Rencon ini kan bisa 2 tahun sampai 5 tahun itu harus apa dimutakhirkan ataupun begitu misalnya renkonnya sudah jadi tahun ini, tahun depan ada kejadian bencana yang sesuai dengan renkon itu juga eskalasinya lebih besar ataupun tidak, itu nanti bisa dikaji apa dibuat lagi. Nah, misalnya nanti kalau sesuai dengan pertanyaan tadi, misalnya bagaimana Pak kalau sudah punya renkon, sudah punya RPB tapi belum ada kajian risiko bencana, ya nggak apa-apa ya tahun berikutnya apa bisa ya kan nggak mungkin langsung mendadak gitu ya Mas ya sebenarnya harus direncanakan. Nah ini kalau ada Pemda yang sudah ini ya menjalankan itu ya Iya, disarankan ya ataupun diberi penjelasan bahwa siklus ini ya babonnya adalah ataupun baseline dari awal adalah KRB iya. ya. Soalnya kan gini Pak Arif. Eh, Nggih, Sebenarnya kan siklus ini kan istilahnya turunan ya. Setelah ada nggih, kajian risiko bencana, maka diturunkan ke rencana penanggulangan bencana. Setelah ada nggih, RPB, rencana nggih, kedaruratannya seperti apa. Baru betul. diturunkan ke rencana Rencon, kontingensinya. Setelah nggih, itu baru apa RPB langsung rencon kan berarti dia turunannya melompati dari RPKB gitu loh Pak. Turunan apa, betul. rencana aksinya gitu Pak. Nggih. Ya. Oh, yang ditanyakan kenapa RPKB belum, tapi dilompati yang RPKB ya? Ya, Apa enggak ya? hanya misal RPKB Mm-mm. belum udah muncul Rencon, padahal kan kalau dilihat dari Betul, sini ya. Rencon itu kan merujuk dari RPKB gitu kan Pak ya. Betul, nggih, ya. Oh, Nah, berarti masih yang sini. Saya kira yang konteksnya yang nggak KRB ya. Kalau sebenarnya ya tetap disusul nih, Mas. Ya, maksudnya tetap harus di apa? Misalnya pun sudah ada Rencon, ya nanti RPKB juga tahun berikutnya. Ya, kalau misalnya oh tahu, oh ternyata ini belum ada dokumen yang sebelumnya, ya tetap dibuat sehingga nanti Rencon itu ya tetap nanti bisa ada pemutakhiran. Memang kalau dari RPKB-nya itu juga
sudah dibuat, kemudian tentunya juga ada rencana aksi dan lain-lainnya. Nah, nanti rencon yang sudah dibuat itu nanti direview, dimutakhirkan lagi. Itu Mas. Oke. Siapa? Ya, jadi tetap disusuli lah istilahnya gitu. Ya, Nggak apa-apa. izin Pak Arif. Iya, Ya, oh iya, nama saya pasti Rongen ini. Ya, sama aja Pak Mino Bawe aja biar wis bersuara Pak Mino. Bawe, nah, aku Bentar, mbaknya Bawe. sorry, Ini tak ganti dulu Pak. sekolah nganu iki. Nah, isi Iya, sekolah. eh, mungkin urun rembuk ya Pak. Jadi ini Pak, Iya, ini Pak, itu Nur. sebenarnya kesalahan ya Pak Nur. Artinya kebiasaan kita itu kan nggak membaca regulasi, Nomor. nggak baca undang-undang. Mhm. Nah, terus Rencon itu mulai awal-awal kan setelah Aceh ya Pak Arif Iya, ya. iya, Nah, Arif, waktu Aceh itu ini kan intervensi donor itu kan penting. Jadi dia langsung membawa langsung ya. pengalaman yang di luar gitu ya. Nggih, Terus kemudian diaplikasikan gitu di Indonesia itu ininya. Jadi, nah itu menjadi salah kaprah. Padahal sebenarnya kalau yang di undang-undang itu sebenarnya sudah yang runut. yang diatur itu RPKB-nya. Nah itu Mhm. eh, apa pemahaman apa sistematis urutan Dokumen. urutan ini urutan dokumen itu tidak terjelaskan. Jadi lebih pada kepentingan donornya apa dia buat itu ya itu gitu. Program. Nama program. Makanya baru Mhm. diingatkan kayaknya baru Baru-baru dua ini. tiga tahun Betul. yang lalu ya Pak. Iya, Per, betul. ya Pak pedomannya itu juga baru Nggih. disusun. Ya. Nah, Sebelum itu COVID untuk kayaknya itu merespon. RPKP itu. Ya, Betul, betul. 2019 lah, Pak. Ya. Betul, betul. Mhm. Nah, menjadi itu kan munculnya RPKB ketika kalau nggak salah itu waktu erupsi Gunung Agung ya, Pak Arif. Ya, Erupsi Gunung Agung itu kan kemudian pemerintah Karangasem ya, atau Badung itu ya, ya, Badung ya. Badung itu nggak bisa mengeluarkan anggaran karena tidak ada bencana daerah. acuannya. Karena waktu itu yang kalau nggak salah diskusi ya sama Pak ET dengan pemerintah di sana ya disarankan untuk erupsi malah karena trennya tsunami yang dibikin tsunami gitu. Mhm. Nah akhirnya anggaran daerah nggak bisa dikeluarkan Pak Nur Mhm. ini baru kemudian diingatkan itu melihat di untuk mengakomodir bencana-bencana yang tidak ada renkonnya baru kemudian nyari rujukannya ternyata ada RPKB kan gitu ini ya. Ya, Makanya RPKB itu kan baru disusun ya setelah dua dua tahun yang lalu lah marak ya, RPKB itu ya waktu COVID ya nggak salah ya itu ya. ya kira-kira itu kesalahan ini sih Pak Nur kesalahan eh, Ya, para pembawa proyek itu ya ini ya ya. iya jadi Nggih. begitu anunya sejarah ininya baru sekarang Ya, rame-rame sekarang yang RPKB dulu gitu Pak ya. Nur baru sadar kalau rencon itu ya satu rencon satu hasad. Ternyata Mhm. kejadian itu tidak sesuai dengan yang Yang dibuat dibuat. Dibuat gempa, keluarnya gunung. Ya, gunung. Bekasi dibuat gempa, keluarnya banjir. banjir. Itu Pak Nur. Nggih. Makasih. Nggih. Ya, ya. Terima kasih Mas Mino mengingatkan juga. Jadi tidak hanya RPKB ya. Jadi pas untuk Rencon itu juga pas gayeng-gayengnya semua pemerintah daerah membuat Rencon, KRB-nya belum. Nah itu juga kejadian itu. Iya, Betul. Iya, itu kan karena memang apa namanya oke, ya? betul. Jadi eh, kepentingan. urutan itu loh. Iya, Iya, artinya belum semua pemerintah daerah itu ngeh ya. mhm. Rencon Ya, pun kan KRP ngeh itu ketika jadi SPM tau Pak Arif ya. betul, Ya, betul. ketika Permendagri 2018, 100 betul. 2018 atau 101 Betul. itu Ya, baru itu baru kemudian pada rame-rame ya bikin KRP. dengan itu Eh, baru betul. Jadi eh, dengan adanya 2000 berarti tadi ya saya sampaikan 2018 itu baru istilahnya semua pemerintah daerah dengan SPM itu dan ya hasil apa ya istilahnya ke lobby apa nego ke apa Kemendagri
ya bahwa salah satu indikator kinerja daerah itu harus dengan KRB itu ya ini untuk apa istilahnya meredam ya penyusunan apa dokumen renkon yang sudah ada itu yang tidak ada dasarnya dan ya karena belum tahu ancaman yang prioritasnya mana ya itu tadi kejadian Pak Mino tadi. Jadi yang penting bikin wah masih rame tsunami ya gempa bumi tsunami gitu ya ternyata ancaman yang lainnya sebagai yang justru prioritas yang lainnya tidak muncul. Ini sama juga Iya. kalau tadi yang saya sambil ya cerita pengalaman juga 2018 sebagai SPM di padahal kan sudah 2012 ya tadi ya untuk perka BNPB-nya itu sudah tahun 2012. Nah, sampai 2003 tahun setelah itu juga pemahaman dari pemerintah daerah yang ada itu juga untuk penyusunan KRB-nya itu juga masih banyak persepsi, multitafsir juga. Ya, yang penting ada peta bahaya, kerentanannya itu apa, kapasitasnya apa, jadi peta gitu aja. Dan petanya tidak standar, begitu diajukan ke BNPB, tidak sesuai dengan standar yang dimaui BNPB ya harus diulang. Ya, ini pengalaman saya 2015 itu juga mengulang ya istilahnya menjadi apa mengerjakan apa dokumen kajian risiko bencana yang sudah dibuat oleh konsultan ya yang sudah jadi begitu di istilahnya apa kalau di BJK ya istilahnya dilaporkan ke BNPB ternyata tidak sesuai dengan standar pedoman yang dikeluarkan oleh BNPB ya harus ngulang ya ya teman-teman yang apa ya yang mengulangi ini yang dari awal lagi, Pak. Betul benar ada contohnya saya itu. Nggih, ini eh, saya teringat ini juga kejadian yang dulu itu ya 2015 itu, Pak. Jadi kejadian itu 2015 padahal ya sudah ada. Nah, banyak yang sudah sudah didengungkan sebenarnya sejak 2015 menggunakan panduan yang sesuai dengan PNBP. Nah, namun kalah kalah apa istilahnya tadi ya kalah kepentingan atau apa ya langsung banyak yang rencon gitu ya banyak yang membuat rencon itu sehingga dengan apa siklus yang sekarang sudah ditetapkan ini ya diharapkan tadi kalau misalnya ada yang lompat ya segera disusuli tahun Iya. berikutnya. Oke. Itu yang Jadi karena lebih ke memang dikembalikan. iya lebih ke ini sebenarnya sih Pak ininya kalau bisa nambahkan. Jadi Oke. kepentingan menyusun rencon itu kalau di baru akhir-akhir ini itu memang kepentingannya berdasarkan ancaman. Mhm. Jadi untuk merespon ancaman. Tapi kalau sebelumnya itu kan perencanaan itu muncul setelah ada penilaian IKD setiap tahun itu Pak. Betul, Indeks ketahanan, ya ketangguhan daerah itu. betul. Maka salah satu indeks ketangguhan itu kan harus ada KRB, harus ada Mhm. Rencon. Jadi bukan berdasarkan ancaman yang ada, tapi kepentingannya untuk Untuk pemenuhan SPM memenuhi itu. indikator Iya, indikator indeks IKD-nya akan naik gitu. betul IKD-nya Jadi bukan bukan pemerintah berdasarkan kesadaran, tapi ya betul tadi untuk pemenuhan memenuhi indeks tadi. SPM. Betul, SPM dan menaikkan indeks. Iya, G, ya, ya, G. Tapi ya alhamdulillah nggak apa-apa lah. Paling tidak ada apa? eh, ada sudah untuk urutan, ya untuk urutan-urutannya itu sudah eh, lumayan benar. Meskipun belum secara ini ya, secara betul kesadaran masing-masing ancaman untuk bencana. G, itu Pak Nur ya. Iya Oke, Pak, siap. G, baik. Nah ini kalau yang ini juga perlu di apa sampaikan juga bahwa memang kedudukan Aduh, apa dokumen kajian risiko bencana ini memang itu. eh, Mau cukup lihat ini. cukup penting ya bagi suatu wilayah ataupun daerah baik provinsi maupun kabupaten kota. Ya ini kalau dilihat dari
peta ya, posisi kedudukan KRB ini, justru dengan KRB ini tentunya sebagai rujukan untuk rencana pemerintah jangka menengah ya satu daerah. Kemudian juga nanti bisa eh, tidak secara langsung juga sebagai acuan untuk RT RW apapun RDTR ya. Jadi rencana tata ruang wilayah maupun kalau untuk di level lebih bawah lagi adalah rencana detail tata ruang. Ya, ini sudah per kecamatan kalau RT/TR itu ada beberapa kawasan ya. Ini juga memperhatikan ya ini ada apa? Langsung di bawah ya ada panah ada panah yang memperhatikan. Jadi dokumen kajian risiko bencana ini sangat diperhatikan sekali sebagai eh, bagian penyusunan dokumen RT RW. Nah, kalau untuk yang sebagai pedoman ini adalah untuk yang RPB. Ini sudah ada bagaimana posisi-posisi yang memperhatikan sebagai pedoman, kemudian dijabarkan, ya memperhatikan ini ada keterangannya dari masing-masing dokumen yang ada. Sehingga kalau dilihat dari posisi ini, memang dokumen kajian risiko bencana ini eh, bisa menjadi pedoman dan juga menjadi perhatian untuk dokumen-dokumen yang lainnya. Ini secara internal di pemerintah daerah. Kemudian kalau secara eksternal, ya kalau untuk yang secara eksternal ini tentunya juga menjadi concern, ya ada program-program dari lembaga-lembaga kemanusiaan atau yang berkecimpung di kebencanaan. Kemudian ada di akademisi, ya pentahelik ya, secara pentahelik. Ini juga ada dunia usaha atau private sector. Ya ini nanti bisa melihat dokumen KRB ini ya untuk bagaimana tadi untuk melaksanakan ya program kerja yang ada di satu daerah. Oke. Untuk selanjutnya ini adalah lebih teknis lagi dari bagaimana format dokumen kajian risiko bencana ini. Hanya ada 5 bab. Ya tentunya dari masing-masing bab ini sudah di sistematika yang ada ini juga sudah diringkas ya lebih efisien lagi, tidak terlalu apa ya tidak terlalu panjang lebar sehingga nanti para pembaca dokumen ini adalah sudah langsung paham dari masing-masing ancaman bahaya sampai nanti tingkat risiko bencananya ya. Bahkan nanti di bab 4 ini ada rekomendasi ya, jadi ada tindakan untuk pengurangan risiko bencana baik yang secara umum maupun teknis di masing-masing risiko bencana yang ada ini dibuat matriks ya. Nah, nanti di lampiran itu nanti ada matriks yang eh, menentukan ya tindakan-tindakan pengurangan risiko baik yang secara umum maupun teknis. Oke. Ya, ya ini juga meskipun ini juga dilakukan oleh pemerintah daerah, ya tentunya metode ini dibuat eh, oleh para secara kaidah akademik ini juga bisa dipertanggungjawabkan sehingga kalau untuk pembuatan kajian risiko bencana ini tentunya juga sudah mendapatkan masukan ya sehingga baik secara kaidah ilmiah ya kaidah akademik ini juga sudah di uji coba dan istilahnya sudah dikonsultasikan juga dan tentunya ada standar
nasional ya ataupun non standar nasional Indonesia SNI ini ada beberapa yang apa memang diakomodir ya karena tidak semua daerah yang bisa melaksanakan ataupun mengadakan ya istilahnya pemetaan bahaya ini baik secara nanti standar nasional yang ada kalau ya memang dengan standar-standar yang ada ini memang membutuhkan sumber daya yang besar, ya, namun juga diakomodir yang non SNI ini biasanya nanti kalau misalnya dari komunitas itu juga tentunya diakomodir karena yang memang day to day atau yang mengetahui kondisi karakteristik bahaya di suatu wilayah itu ya masyarakat tersebut. Jadi ini secara umum metode ini juga nanti untuk peta bahaya ini baik yang SNI maupun non SNI juga diakomodir. Kemudian kalau dari sisi kerentanan nanti ada beberapa aspek yang diambil ya dari sosial budaya, kemudian dari aspek ekonomi, kemudian dari aspek fisik dan aspek lingkungan. Nah, ini nanti lebih dirinci atau didetailkan lagi dari masing-masing aspek tersebut. Eh, dan tentunya membutuhkan data-data, ya nanti baik bisa data primer ataupun yang diambil langsung di lapangan, ataupun data sekunder yang memang sudah apa, dihimpun ya dari beberapa lembaga yang juga nanti juga sudah mengeluarkan ya data-data ini. Nanti kita lihat nanti ada wali data istilahnya seperti itu. Jadi beberapa lembaga yang berhak ataupun berkompeten mengeluarkan data-data untuk baik nanti kerentanan maupun kapasitas nanti ada beberapa yang diambilkan dari lembaga. Kemudian peta kapasitas ini nanti ada 71 indikator. Ya ini kalau nanti sekarang nanti diambilkan dari PKD ya, ya nanti atau juga nanti dari IKM. Ya, jadi nanti di sisi kapasitas nanti ada penilaian ketangguhan desa. Ya, jadi skopnya kalau misalnya nanti memang apa peta risiko ini untuk satuan terkecilnya eh, sampai sekarang sudah bisa sampai di desa. Ya. Kemudian nanti juga ada indeks kapasitas masyarakat ini juga sudah sampai di desa dan semua pengerjaan ini nanti sudah ada satu apa aplikasi ya sistem yang ada eh, dari masing-masing wilayah ataupun nanti yang akan menyusun panitia atau tim penyusun kajian risiko bencana ini juga sudah bisa memanfaatkan aplikasi yang sudah dibangun. Ini metode umum. Nah, nanti dari mana? Ya, ini untuk bahaya. Untuk mengetahui bahaya, ini nanti ada beberapa sumber ya, ataupun dari apa sumber data ya, ataupun referensi yang ada. Ini dari bisa sejarah kejadian. Ini nanti ada DB, kemudian ada manuskrip, ada local wisdom, ataupun nanti menanyakan secara wawancara ya, atau kuesioner dari eh, masyarakat atau wilayah, kemudian dari publikasi ilmiah, baik nanti bisa di jurnal, proceeding, buku, ini tentunya juga tidak hanya di dalam negeri, tapi yang internasional yang luput ya dari tim penyusun ini ya taunya ya yang penting di wilayah ternyata ada apa ya paper-paper apapun jurnal-jurnal yang mempublikasikan dan itu eh, bisa digunakan ya bahkan ini data-data yang di luar negeri yang memang mungkin apa ya yang sebelum tahun
tahun pada saat penjajahan ya sebelum kemerdekaan ini data-data kejadian itu justru banyak di luar negeri yang mencatat. Ya. Nah, kalau yang untuk sekarang ini pasca reformasi ataupun pasca dengan adanya undang-undang PB ini sekarang juga sudah ada banyak aplikasi ya ini dari BNPB mengeluarkan kemudian dari berkeluarkan ya Inaris ini BPG BNPB Sipongi ya Info BMKG Mahma Indonesia ya dari SDM dari BMKG ini juga mengeluarkan. Belum lagi di daerah-daerah itu juga mengeluarkan aplikasi ya, seperti DIY itu ada Pamor, ya. Kemudian nanti ada di tingkat kabupaten itu juga bagaimana untuk mengetahui bahaya itu sekarang sudah menggunakan aplikasi. Ini contoh-contoh data yang bisa diakses untuk sumber ancaman atau bahaya. Ya, ini adalah sejarah bencana Indonesia. Ini dari DB bisa diakses. Ya, kemudian ada Inaris. Ya, tolong nanti teman-teman ini bisa download Inaris personal. Paling tidak nanti di HP ini mempunyai salah satu aplikasi. Ya, ada Inaris, ada ini Inaris in personal. Kemudian ada info BMKG. Baik secara aplikasi maupun dari medsos, ya tentunya ini juga bisa dilihat. Kemudian dari Mahma Indonesia, ini adalah dari Badan Geologi atau PVMBG yang mengeluarkan. Nah ini sumber datanya sangat update, ya sudah sampai saat ini juga terekam. Ini Sipongi, ya ini Sipongi ini dari eh, LHK ini ya, KLHK ya. Kalau dilihat ini. Ya, karena untuk karhutla, ya, untuk karhutla. Baik, nah ini sesuai dengan Perka BNPB nomor 2 2012, jadi ragam bahaya di Indonesia, tentunya di masing-masing wilayah akan berbeda-beda jumlahnya, ya. Bisa nanti ada yang 14 semua, ya, ada yang hanya 7, ya ini tergantung nanti dari masing-masing wilayah akan dieksplor, ya, ada diidentifikasi, kemudian disepakati, baru nanti eh, membuat ya kajian risiko bencananya sesuai dengan ragam bahaya yang ada di wilayah tersebut. Ya. Kemudian untuk panduan penyusunan kajian risiko bencana, ini juga sudah masing-masing ancaman sudah dikeluarkan oleh BNPB. Ya kalau secara umum, pedoman umum untuk kajian risiko bencana ini tadi sudah saya sampaikan tahun 2012 sudah keluar, kemudian diupdate dengan modul-modul teknis yang masing-masing ancaman ataupun bahaya itu juga akan lebih memudahkan para penyusun kajian risiko bencana, bahkan ini sudah sampai detail teknis bagaimana nanti data-data yang apa digunakan itu juga sudah dijelaskan secara langkah-langkah atau tutorialnya di modul teknis ini. Namun juga ya ini ada beberapa pandangan ya paradigma. Ya, kalau sesuai dengan modul teknis ataupun dari kajian atau di pedoman umum KRB ini oleh BNPB ini kan sudah spesifik menggunakan perangkat lunak atau software tertentu ya. Itu ya Pak Mino ya. Kalau Pak Mino ya. Anu, tahu. Iya, Pak. Jadi Dan itu ganti-ganti terus, Pak. betul. Jadi eh, ada Ini.
di Yang nyusun sampai komunik frustasi karena metodologinya berubah-ubah tidak sesuai dengan Nggih. panduan. Iya, jadi di modul teknis ini juga sudah spesifik aplikasi ataupun softwarenya yang untuk digunakan seperti itu. Ini juga menjadi apa kendala hambatan juga nanti pada tim ya. Ya karena ini memang belum lagi nanti harus ada asistensi ya. Ini oleh BNPB ini juga eh, ya yang juga menjadi tantangan juga bagi para penyusun ya. Nah, tentunya kalau bagi teman-teman yang tidak apa srek ya ataupun tidak apa cocok dengan misalnya dengan software atau untuk menyusun kajian apalagi untuk apa membuat apa ya hitungan ataupun peta yang ada dengan software yang istilahnya berbayar berlisensi itu kemudian ada beberapa rekan-rekan juga yang menggunakan software ya ataupun dengan perangkat lunak yang open source ya itu juga istilahnya dimodifikasi ataupun dengan apa yang penting parameter-parameter ataupun variabel-variabel dari modul teknis itu dilengkapi tapi dengan software apapun ya atau dengan perangkat lunak apapun sebenarnya itu sudah bisa menampilkan hasil yang sesuai dengan panduan ataupun dengan pedoman umum tersebut. Nah, ini juga ada masih banyak juga tantangan ataupun kendala di teknis di lapangan. Meskipun sudah ada modul teknis ya. Nah, ini yang saya maksudkan tadi, misalnya ada data-data yang bisa diambil secara ini juga ada aplikasi juga ya. Jadi ada IKM ya, ya penilaian untuk indeks ketahanan daerah itu tadi sudah disampaikan. Nanti ada apa 71 indikator diambil saja. Ya, kalau sebelum ada survei IKM dan IKD ini, ya tentunya masih secara apa manual ya harus masuk ke lapangan, harus apa menggunakan enumerator gitu ya, tim survei gitu harus didata. Namun untuk saat ini data ini sudah terkumpul jadi di semua wilayah dan ini sudah tersentral ya. Sudah ada di BNPB sudah mempunyai apa semacam server untuk nanti survei-survei IKM ini di masing-masing daerah atau surveyor-surveyor yang ada itu langsung bisa melaporkan ya variabel-variabel yang ditanyakan dari survei tersebut ya sehingga nanti tim penyusun itu tinggal apa istilahnya download dah istilahnya atau mengambil data untuk kapasitas ya untuk kapasitas suatu wilayah itu nanti diambilkan dari survei-survei ini. Nah, ini yang saya sampaikan juga tidak menutup kemungkinan ya. Jadi untuk data kajian risiko bencana ini nanti selain ada OPD juga nanti ada lembaga-lembaga lainnya yang di luar dari apa pemerintah daerah. Ya, contoh nanti dari BMKG ya, dari PVMBG atau dari SDM Badan Geologi ini adalah yang mengeluarkan ya data-data yang secara resmi. Nah, ini nanti juga bisa dimintakan. Nah, secara spesifik atau yang di suatu wilayah tertentu nanti di misalnya di kabupaten ataupun di kota, ini tentunya wali data ini adalah dari masing-masing dinas yang mengeluarkan. eh, jadi nanti misalnya untuk bagaimana eh, aspek ekonomi, ya aspek kependudukan tadi itu adalah dari dinas-dinas yang ada di wilayah baik kabupaten kota maupun di provinsi yang ada. Nah ini tentunya ini dimintakan data yang betul-betul eh, dari dinas ataupun lembaga yang berkompeten yang sebagai wali data. Ini sangat penting mesti ditanyakan nanti kalau pada saat nanti asistensi dengan tim BNPB
ya dalam saat penyusunan ini nanti ditanya. Saya contoh data kependudukan ini diambil dari mana? Ya nanti ya dari Dinas Dukcapil ya ataupun dari BPS ini nanti harus dipastikan eh, mengambil datanya dari wali data. Nah, timeline pengerjaan kalau ini adalah lebih teknis. Kalau apabila nanti teman-teman menyusun ini tentunya nanti akan dari beberapa daerah nanti kalau ingin mengetahui berapa bulan sih diperlukan untuk penyusunan kajian risiko bencana ini, ya jadi nanti eh, dari persiapan sampai nanti finalisasi ini paling tidak membutuhkan 3 bulan. Ya tentunya nanti eh, dengan kerangka acuan kerja yang ada, ya nanti sudah ada juknis ya ataupun pedoman yang umum yang ada ini nanti paling tidak dari timeline ini bisa menjadi guidance ataupun referensi juga nanti untuk bagaimana menjalankan kegiatan penyusunan KRB ini ya selama 3 bulan. Nah ini nanti bisa sebagai acuan. Ini sudah termasuk untuk FGD ya 2 kali ya. Kemudian nanti asistensi yang dimaksudkan di sini ada 2 asistensi ya. Asistensi pertama dan 2 ini adalah dengan BNPB ya. Jadi untuk istilahnya QC ya. Jadi untuk quality control itu untuk bagaimana dokumen ini disusun ini nanti diadakan 2 asistensi dengan BNPB ya di awal dan di akhir sebelum finalisasi. Jadi nanti dari asistensi dari BNPB nanti akan mereview ya kegiatan ataupun persiapan yang akan dilaksanakan ya kemudian timnya juga sudah apa dicek ya bagaimana kesiapannya kemudian data dan lain-lainnya itu nanti di awal kemudian setelah kegiatan berjalan bahkan juga sudah didiskusikan ya lewat 2 FGD paling tidak. Nah, ini nanti asistensi kedua istilahnya tadi dikonsultasikan lagi dengan BNPB ya. Kemudian kalau sudah koreksi-koreksi itu juga sudah disampaikan tentunya diperbaiki sehingga nanti ada finalisasi dokumen kajian risiko bencana. Ya ini kurang lebihnya seperti ini. Nanti ya dengan catatan semua data-data yang dibutuhkan ya variabel-variabel yang tadi ada itu juga sudah eh, lengkap ya dan valid. Kemudian tim penyusun juga solid ya istilahnya. Jadi dari semua pihak itu mendukung. Nah tentunya koreksi-koreksi pada saat FGD ada apa istilahnya diskusi itu nanti betul-betul diminta saran atau masukan ya kemudian untuk koreksi ya dari dokumen KRB ini. Nah ini secara rinci bagaimana kebutuhan dasar dari pengelolaan peta bahaya KRB. Nah ini tentunya ini juga sudah saya sampaikan tadi memang membutuhkan ya kalau untuk data dasar ini nanti dari masing-masing sumber datanya ataupun wali datanya itu sudah eh, mengeluarkan ataupun yang berkompeten itu adalah memang benar lembaga yang berwenang di situ ya untuk mengeluarkan. Jadi tentunya ini eh, ya menjadi apa concern ya. Jadi nanti sampai ke format data ini sudah ditentukan sehingga semua standar peta bahaya ini juga akan eh, sama ya standarnya. Bahkan sampai nanti layouting pun nanti kita lihat sudah dibuatkan modul teknis atau juknisnya yang ada sehingga eh, dari tim penyusun itu tinggal mencari dan mengolah dan menyusun data itu.
Ini dari beberapa bahaya yang ada sudah dirinci, ada banjir, banjir bandang, dia ada cuaca ekstrim, jadi ada ragam bahaya tadi yang kurang lebih ada 14 ya. Ini juga sudah diidentifikasi ataupun data-data parameter yang ada dimasukkan, tentunya ini eh, memudahkan ya untuk standarisasi. Ya, ini sudah ada, saya lanjutkan nanti tinggal dilihat. Tsunami, likuifaksi, oh, udah masuk kegagalan teknologi juga ini yang baru juga yang sebelum-sebelumnya itu tidak ada, ternyata saat ini juga mulai anu apa dimunculkan ya kota-kota ataupun wilayah-wilayah yang mempunyai industri besar ataupun nanti ada mempunyai bendungan ini juga dikaji risikonya dan kebutuhan datanya ini di masing-masing apa parameter yang ada itu ya industri besar maupun bendungan ya, industri besar apa misalnya contoh kalau ini adalah kilang minyak ya. Kemarin di beberapa wilayah itu juga ada kilang minyak kemudian nanti pabrik semen seperti itu ya ini tentunya ada rencana kedaruratan yang ada di masing-masing eh, industri tersebut ya ya kemudian nah ini juga lebih rinci lagi data untuk analisis kerentanan ya. Aspeknya apa saja, kerentanan sosial, ekonomi, fisik, maupun juga nanti lingkungan, ini secara wali data juga sudah disebutkan. Ya, ini bisa dilihat. Nah, ini untuk kebutuhan dasar analisis kapasitas yang sudah tadi saya sampaikan juga ada dua. Jadi ada indeks ketangguhan masyarakat. Ini nanti ada bisa di-download dari Inaris, sudah ada. Kemudian ada IKD, indeks kapasitas daerah. Ya, ya nanti ada instrumen juga nanti dari PKD penilaian kapasitas daerah itu. Ya nanti ada sudah dalam bentuk aplikasi juga sudah ada. Ya, ini biasanya nanti bisa dilihat ya dari indeks ke kapasitas daerah nanti di masing-masing daerah BPBD ini mempunyai. Ini adalah standar peta ya yang nanti jika penyusunan dokumen kajian risiko bencana ini ya format ataupun template yang disajikan ataupun layout ini jika nanti dikonsultasikan ataupun asistensi dengan BNPB ya harus memenuhi kaidah kartografi atau kaidah standar peta yang ada. Jadi ada eh, gambar peta wilayah ataupun kabupaten ataupun provinsi, kemudian ada judul, kemudian di situ juga ada nanti eh, BPD, BPBD ataupun provinsi maupun kabupaten kota ya yang sebagai pelaksana. Kemudian jadi nanti ada keterangan-keterangan yang tentunya ini sudah standar dan tidak usah bingung lagi, sudah ada template, ya, sudah ada apa formatnya seperti ini. Nanti secara otomatis nanti tinggal mengganti judul, ya. Kalau misalnya wilayah, ya juga tinggal digeser, ya, di klik satu peta daerah tersebut nanti sudah otomatis bisa dijalankan. Ya, tadi kalau misalnya menggunakan software tentu kalau di BNPB ini menggunakan ArcGIS ya. Ya ada pakai keluaran dari Esri, jadi ada menggunakan software GIS itu ArcGIS atau ArcMap itu nanti untuk softwarenya. Ini contoh peta,
Kemudian ini adalah juga contoh peta kerentanan. Nah, yang tentunya ada apa di keterangan di kiri bawah ini nanti ini adalah tingkatan atau klasifikasi dari tingkat kerentanan yang ada. Ya, jadi levelnya tingkat kerentanan yang rendah sampai tinggi ini nanti akan di apa dijelaskan ya oleh dengan warna gradasi hijau hingga merah ya. Jadi tingkat kerentanannya eh, rendah itu hijau, kemudian kalau merah itu adalah tinggi. Kemudian nanti ada yang sedang itu kuning ya, ada yang gradasi. Nah, dengan eh, satuan ini jadi berdasarkan apa peta yang ada ini misalnya untuk bahaya ya itu tentunya tidak dibatasi oleh administrasi ya satuan terkecilnya adalah desa ya jadi dari desa itu nanti bisa dilihat bahayanya tidak satu desa semua ya bisa nanti hanya terdampak dalam satu desa itu bisa hanya bagian utara, bagian selatan atau ada juga yang seluruh wilayah desa itu bahaya. Nah, ini apa dengan peta yang dibuat dengan metode ataupun dengan modul teknis yang dikeluarkan itu tidak serta-merta untuk peta ancaman atau bahaya itu setiap wilayah itu dianggap sama semua. Jadi memang sudah diperhatikan dari parameter-parameter yang ada sehingga lebih apa? Lebih menunjukkan satu wilayah itu untuk bahayanya itu tidak hanya bisa spot atau memang ya memang satu wilayah itu. Nah, ini kelebihan apa secara kaidah ilmiahnya itu sudah bisa diterima karena tidak satu wilayah desa itu dianggap bahaya semua gitu. Ya, begitu juga kerentanan ini nanti juga ada gradasi lah, misalnya ada di satu desa itu belum tentu semua di blok ya satu ancaman semua, kerentanan semua ya dari beberapa wilayah itu juga tingkat kerentanannya juga dari rendah hingga tinggi. Kapasitas. Nah, hasil akhir nanti adalah peta risiko bencana yang merupakan eh, formula gabungan dari peta bahaya, peta kerentanan, dan peta kapasitas yang dengan perhitungan dengan metode scoring. Kemudian juga bahkan ada misalnya dibuat bobot, ya. Scoring itu ada penilaian skor, kemudian ada bobot ataupun harkat yang ada. Nanti misalnya dibuat bobotnya yang lebih besar itu untuk yang apa ancaman apa itu juga bisa nanti. Ya, jadi dengan software ini tentunya bisa diolah data yang ada. Oke, udah selesai nih ternyata. Boleh tanya, Pak? Boleh, silakan. Tadi kan Bapak sampaikan yang terakhir terkait scoring sama Mm-mm, bobot. Nah, mm-mm. itu ada apa semacam modul atau panduannya enggak gitu, Pak, untuk penentuan bobot atau scoringnya itu. Berapa Ya, persen, misalkan itunya berapa persen gitu kan tadi, misalkan untuk pembuatan peta kerentanan kan banyak aspek mm-mm. tadi itu yang dimasukkan ya di, Ya, di ARGIS itu. Nah, ya, itu pembobotannya itu apakah ada, ya tadi ada ada. pedoman. Ye, ada di modul teknis, Mas, nanti. Oh, Nanti iya. contohnya bisa saya share juga nanti kalau ingin ini. Jadi ada bobotnya memang. Ya, jadi nanti ada masing-masing apa parameter itu nanti ya kalau ada yang memang dibobot tapi ada juga penyusun yang wah dianggap bobotnya sama semua gitu lebih memudahkan itu juga ada. Tapi kalau panduan nanti ada berapa ya dibagi persentase ya. Ya, jadi itu ada juga nanti. Nggih, ada Mas. Nanti Iya, siap. bobot-bobotnya itu. Ada modul teknis tadi yang eh, ya jadi nanti di masing-masing
Nah ini nanti di masing-masing kajian untuk bahaya itu nanti ada eh, apa modul, kemudian juga nanti formula-formulanya kalau nanti tinggal di apa aplikasi atau di software ArcGIS itu nanti menggunakan fit kalkulator ya misalnya gitu. Nanti Oke. tinggal di apa ya pakai bahasa apa query, kemudian nanti ada di apa formulanya dimasukkan itu nanti ada. Ya. Ada Mas di modul teknis, secara teknis itu step-stepnya, tahap-tahapannya ada Mas. Nanti tinggal sampai formula, sampai ya kalau saya dulu nanya-nanya masih harus belajar sendiri Mas. Belum dibuat modul ini ya itu sangat ya anu ya sepemahaman kita saja ya. Tapi begitu sudah dikeluarkan ini ya kita tinggal melaksanakan saja karena bisa dibayangkan semua wilayah, semua daerah harus membuat ini. Kalau tidak ada modul ini ya jebol kita sendiri ya, apa konsultannya itu nanti ya yang bisa melaksanakan itu hanya terbatas sumber dayanya ya dengan ya mau tidak mau BNPB harus mengeluarkan ini sehingga yaitu sharing apa transfer pengetahuan terus kemudian keterampilan yang ada itu juga akan merata di semua daerah dan semua daerah akan bisa membuat dokumen ini. Harapannya seperti itu, Mas. Ada, Mas, nanti tinggal apa modul-modul ini bisa di-download ya kalau yang apa berminat ya ngulik-ngulik itu nanti oke. Oke, Gitu, Mas. Nah, sip. Mas Menarik. Nggih. Larip, Mangke anu Pak, di-share materinya Pak. Menarik ini Oh, materinya. oke. Materi sama modulnya. Boleh. Google Drive-nya juga nggak apa-apa Pak. Oke. Ya, sebenarnya Pak nanti Arif, oke. izin Mas. Ya, Eh, kalau KRP itu kan masa berlakunya kalau nggak salah 5 tahun ya, Pak. oke. 5 tahun ya. Iya. Nah, yang kita ini yang sering saya temui itu. Kalau yang Rencon itu biasanya kan ada ketika apa Mm-mm. Mm. Rencon yang ada di skenario itu Mm-mm. kejadi itu kemudian kan ada update Rencon atau perubahan Rencon karena Betul, skenario-nya kan sudah berubah. betul. Nah, kalau seperti itu idealnya KRB-nya juga dikaji ulang ya setiap ada perubahan ya, Pak Tarif. Idealnya Ya, ya. oke. Atau gimana? Karena kebanyakan kabupaten itu KRB itu nggak pernah Diupdate. meskipun ada kejadian ya, Ya, nggak ya, pernah diupdate. Misalkan ada ya. kayak banjir tahunan, nggak itu harusnya kan Mhm. ada update terhadap KRB karena itu kan dasar menyusun rencon perubahan rencon kan gitu. Gimana Pak Ya. Arif? Oke, baik. Terima kasih. Seharusnya ya, ini ya bisa seharusnya ya. Oke, oke. Terima kasih Mas Mino. Ya, jadi memang nanti tergantung kebijakan atau sebenarnya nanti dalam penyusunan kajian risiko ini juga nanti kan ada FGD ya, yang nanti menghadirkan stakeholder yang ada. Ya, salah satunya juga akademisi ataupun lembaga-lembaga yang berkompeten. Ya, nanti contoh misalnya banjir tadi, ya diundang nanti dari BMKG. Kalau memang perubahannya tidak signifikan, ya, kalau dari hasil, ya kan biasanya ada siklus ya. Kalau misalnya contoh banjir atau dari siklus apa cuaca iklim itu kan ada siklusnya tahunan, 5 tahunan atau berapa itu juga tentunya. Nah ini dalam apa pemutakhiran ini nanti disampaikan ya tentunya sehingga jangan serta-merta memang ya nggak usah lah dianggap sama gitu ya ya tapi memang seyogyanya memang kewajibannya memang diupdate dimutakhirkan tuh. Kemudian kalau contoh misalnya letusan gunung api, nah letusan gunung api kalau memang arah letusannya ataupun bahaya letusannya itu belum berubah ya tentunya kajian risikonya belum berubah. Tapi kalau contoh misalnya 2010 kan Merapi arah luncurannya bahkan apa jangkauan atau panjang dari luncurannya meskipun kajian risikonya baru dibikin setahun ya kalau itu juga perubahannya signifikan ya harus dirubah itu Mas Mino. Tapi kalau memang perubahannya tidak signifikan kejadian
punyanya tidak apa ya tadi divalidasi oleh lembaga yang apa berkompeten tadi, misalnya lembaga-lembaga yang dari masing-masing ancaman tersebut menyampaikan itu signifikan harus dirubah, ya tentunya harus dirubah. Ngatan Mas Mino. Ya, makasih Pak. Oke. Monggo yang lainnya. Wah, tidak terasa ini sudah 1,5 jam lebih ya diskusinya. Ya, ini nanti teman-teman ya nanti bisa beraktivitas yang lain ya. Dan sebenarnya ya kalau apa diskusi seperti ini nanti biasanya nggak habis ya, nggak ada. Apalagi teman-teman yang pernah ya pernah ataupun bahkan menjalankan ini ya tentunya nanti akan banyak sekali apa pengalaman ya demikian. Izin Pak, Nggih. itu dokumen KRB itu dokumen paling tinggi apa ada yang lebih tinggi lagi Pak? Oh, maksudnya apa nih Pak tingginya itu? Maksudnya yang kan ada di provinsi juga ada KRB apa ya? Mhm. Kabupaten itu. Itu Oke. ada dokumen lagi nggak Pak? Selain KRB lagi. Oh, nggih, baik. Jadi kalau tadi secara posisi ya, secara posisi eh jadi kalau untuk dokumen ini KRB ini adalah yang memang sebagai baseline ya, sebagai data dokumen awal, Pak. Nggih. Jadi tidak ada ya. Kalau untuk di level provinsi maupun di kabupaten kota, ini hanya adalah nanti tingkat kedetailan satuan terkecilnya gitu Pak, wilayahnya. Jadi contoh, misalnya kalau dokumen untuk kabupaten kota, ya ini satuan wilayah terkecilnya ya nanti sampai desa Pak. Ya, Unit terkecilnya ya Pak ya. Oke, sampai desa atau kelurahan. Nah, kalau provinsi ini nanti bisa sampai hanya kecamatan gitu Pak. Ya, kalau provinsi kan nanti banyak wilayah apa kabupaten kota gitu ya. Nah, tapi unit terkecilnya itu bisa sampai hanya kecamatan, tidak sampai desa gitu, Pak. oh, Tapi JK, kalau Pak. kota, kabupaten ini nanti unit terkecilnya datanya itu nanti sampai desa. Itu, Pak. Kalau untuk hierarki ininya apa istilahnya tingkat kedetilan, kerincian dari satu datanya seperti itu. Tapi kalau secara apa posisi dokumen ya baik nanti ini apakah eh, apa kabupaten kota provinsi maupun di PNBP ya semuanya KRB ini harus di awal sebagai baseline gitu Pak. Oke, Oke, Pak. Terima kasih oke, Pak. oke, mangga yang lainnya. Ini ada Kang Mita ini, wah ini yang sering bikin GIS. Tapi Ya, dengan Pak. kajian yang lain ini Iya. dengan tingkat kesulitan yang ya lumayan ini. Oke. Monggo masih ada? Oh, ini saya baca. Oke, baik. Jadi untuk sampai saat ini tentunya untuk wilayah-wilayah ataupun eh, baik kabupaten kota maupun provinsi ini juga eh, tapi saya kurang tahu ya informasi terakhir ini dengan adanya efisiensi ini apakah program penyusunan dokumen yang ada ini juga ikut di asterik gitu atau di tanda bintang atau di pending atau apa tetap berjalan ini ya ini monggo nanti teman-teman bisa menyampaikan ya contoh ini kemarin diskusi pada bulan PRB ini ketemu Halo Pak Mas Arif, siapa ya Pak Udrek ya Ya, Oke, halo. oke ya ya silakan Mas Pino Kecil ya Pak. silakan Halo. halo ya terdengar oh kalah ke mute G
sambil menunggu Mas Mino nanti, ya saya ceritakan kemarin diskusi bahwa dengan misalnya dengan ya tadi efisiensi itu di satu eh, direktorat aja itu juga tahun depan itu tidak ada kegiatan ya karena ada efisiensi. Jadi dana untuk kegiatan itu tidak ada dari APBN ya sehingga tapi tetap jalan kegiatan itu tadi dengan funding ataupun dengan pendanaan justru dari di luar APBN itu ya itu luar biasa itu. Jadi eh, dampak ya efisiensi memang itu. Nanti mohon teman-teman yang kalau misalnya di daerah ya tadi misalnya untuk penyusunan dokumen ini nanti ternyata di pending ataupun nanti juga tidak bisa dilaksanakan, tentunya kalau misalnya memang itu suatu kebutuhan dan juga harus ini bisa berkolaborasi ya dengan tentunya dengan lembaga-lembaga lain ya ataupun ya dijalankanlah pentahelik tersebut ya nanti tentunya secara bersama-sama penyusunan ini karena tidak hanya dari BPBD ya untuk menyusun ini tentunya nanti dengan tadi misalnya wali data, kebutuhan data itu juga dengan lembaga-lembaga yang lain ataupun OPD-OPD yang akan mengeluarkan data sehingga ini saya kira bisa dilaksanakan ya tetap bisa dilaksanakan dengan ya dana seminim mungkin itu. Karena data-datanya juga sudah ada di masing-masing APD. Ya. Gimana Mas Pak Mino? Arif, Oke, iya sorry. Heeh. Jadi kalau yang kedudukan tertinggi kalau perencanaan, kalau nggak salah RBB ya Pak. Kalau KRB itu adalah basicnya. basicnya, bahan bakunya untuk Bahan menyusun acuannya. RPP, kemudian RPKB, dan Ya, kalau Renkon. Kan itu ya. Nanti kalau masuk perencanaan. tahap ke perencanaan, masuk tahap ke darurat ada namanya kaji cepat. Gitu ya Pak Arif Iya, ya alurnya. Di ya, setiap tahapan kan ada kaji. Ketika oke. Jitupasna, kemudian ada Jitupasna, baru turunannya R3P kan gitu. Jadi RP3 setiap ya, tahap ya. itu ada kajian. Ya tentunya KRP menjadi referensi kan gitu ya. Oke. Kalau nggak salah ya gitu ya Pak Arif ya. Oke. Jadi kalau secara kedudukan memang ya namanya kan kajian ya, bukan Betul, kalau betul. tadi rencana ya dokumen perencanaan dengan dokumen kajian ya. Kalau karena kajian ini ya nanti sebagai acuan tadi kalau di apa di posisi yang tadi ini memang kajian risiko bencana ini sebagai baseline, sebagai acuan dari masing-masing dokumen perencanaan tadi ya rencana di RPB, rencana penanggulangan bencana, terus RPKB, rencana penanganan kedaruratan bencana, Renkon, rencana kontingensi, dan Renov, dan seterusnya. Ya. Jadi bahkan tadi saya sampaikan RT RW pun memperhatikan. Ya, jadi KRB ini bisa untuk sebagai pedoman dari masing-masing dokumen perencanaan tadi. Kemudian tadi ada beberapa dokumen yang memperhatikan eh, kajian risiko bencana ini ya sebagai referensi tadi betul. Jadi kalau untuk perencanaan ya yang paling besarnya memang harus ada RPB, RPKB, Renkon, ya Renov ya dan kemudian turunan yang lainnya sampai eh, dari apa Rehab Rekon ya. G gitu. Lemas. G. Ini saya malah mau nanya di situ, di sini nih ada Mbak Ulin nih, yang biasa buat tata ruang nih Oh, dimasukin mana nggak ke ini? tata ruangnya? Ada tuh Mbak, Mbak Ulin. Oh, Mbak Ulin, Iya, Pak. itu Masuk, Sempat Pak. aja Itu dimasukin Mbak nggak ini ke nih tata dari ruangnya? kemarin. harus dimasukin, Pak. Kalau waktu lintas sektor di kementerian sebelum diperdakan itu kan semua kementerian hadir, Pak, termasuk BNPB. Itu udah diyakinkan bahwa itu akan masuk di tata ruang. Hmm. Terus kalau di dalam RPPLH-nya Mbak atau KLAS? Ini nih, Pak. Kalau di RPPLH itu, Pak, yang saya nanya ke Bapak ini, Pak.
Kalau KLHS pasti juga Pak, kan itu sebagai komponen muatan KLHS untuk parameter kajiannya Pak ya. Kalau kalau biasa saya lakukan sih Pak, tapi kalau yang RPPLH ini Pak, saya jadi ingat Pak, kalau di RPPLH itu eh, ininya masuknya dia sebagai kebijakan dan strategi juga sih Pak, cuma hanya saja di petanya juga nggak tergambar kalau di RPPLH. Nah, itu kudunya dimasukin itu, Mbak. Hmm. Lotnya itu Pak. Ya itu bisa 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 jadi salah satu apa namanya salah satu apa Pak namanya salah satu bahan untuk di overlay Pak. Referensi ya. Oke. Iya untuk overlay sama si ecoregion-nya, Hmm. overlay sama si siapanya ecoregion sama jasa lingkungan hidupnya, Jasa lingkungan. Hmm. sehingga kalau terjadi perubahan-perubahan apa yang akan terjadi, terutama dengan meningkatnya pertumbuhan ekonominya tuh. Hmm. Target pertumbuhan ekonominya berapa, maka perubahannya akan seperti apa. Nah, gimana nih resiko bencananya? Hmm. Karena sekarang ini biasanya pertumbuhan ekonomi linier dengan meningkatnya resiko bencana. Hmm. Nah, ini yang perlu di akhirnya masukkan di RPPLH-nya harusnya adanya respon terhadap ekonomi. Hmm. Nah, kira-kira itu sih, Mbak Ulin. Hmm. Iya Pak ya. Ya Pak, siap Pak. Itu jadi pertimbangan nih Pak waktu menyusun RPLH selanjutnya nih Pak. Iya, jangan sampai keretanan bencananya nggak masuk, bahaya itu. Iya. Wah, ini kalau lihat apa diskusi seperti ini ya memang dari harus top down ya Pak ya. Ya Mas ya. Jadi ya contoh memang harus ada ini advokasi ke semua lembaga yang nanti harus bisa merujuk ya dokumen kajian risiko bencana ini. Contoh ya yang salah satunya adalah di Kemendagri ya, istilahnya sudah menjadi M tadi. Ya, ini tentunya sudah ada ini ya semua kopoh ya istilahnya semua daerah itu. Nah, kalau untuk dokumen-dokumen yang lain, contoh misalnya tadi yang RT RW itu juga ya salah satu inputnya nanti kalau di overlaykan dengan ya peta KRB itu kan ya salah satu contohnya juga nanti harus merefer dari apa dokumen kajian risiko bencana ini. Ya, tentunya nah nanti Iya, silakan nanti dari kementerian atau lembaga lain yang membuat ataupun menyusun dokumen-dokumen yang tentunya beririsan dengan ya kajian risiko bencana ini ya tentunya memang harus ada apa ya payung hukum ya istilahnya untuk merefer itu. Jadi tapi apa boleh ya istilahnya nanti ya itu dari penyusun atau misalnya Mbak Ulin yang serta-merta itu ya karena yang memang sudah paradigmanya sudah PRB itu ya harus ya. Tapi kalau penyusun yang lainnya yang tidak melek PRB ya terus gimana nanti mau iya, RPPLH itu ya tentunya tidak akan melirik kan untuk kajian risiko bencana itu. Ya iya ini yang memang bahaya lagi, Mas, apa nggih. pada saat menyusun perencanaan ekonomi, risiko Mhm. ini nggak dibaca, Ya Mas. betul. Jadi dia mau ekonomi naik 6% pertumbuhan gitu. Mhm. Padahal di pertumbuhan 6% ini ternyata investasi digenjot, kemudian itu akhirnya ngebuka daerah Risiko misalnya gitu ya loh, Pak. Berarti betul. kan kalau kita punya pakai melihat ini sebagai sebuah threshold gitu ya, sebuah batasan, berarti kan ini harusnya bisa Betul. dibaca Sebagai bahwa agar input, ya, input ya, ya agar investasi kita bisa sustain, ya, maka ini harus diperhatikan betul, untuk memitigasi itu kan, Mbak. Nah, ini yang ya, sering ekonomi masih nggak mau luput. make nih kayak gini, Bu. Iya, Pak. Iya, yang penting, iya, karena untuk ngejot itu ya, biar untuk Iya, besar kan, genjot, genjot, pembatasnya di genjot. apa? Parameter pembatasnya dihilangkan. Dihilangkan. Iya, Atau digenjot, mungkin genjot, belum genjot. tahu, Nah, digenjot, genjot, genjot, yang ada akhirnya banjir. Kan ya, kesian orang kan udah betul, ya, investasi ya, banjir ya, atau ya. ternyata situ yang apa yang likuifaksi dulu misalnya gitu padahal mungkin Betul, bisa ya, terbaca ya orang di udah beli Palu, rumah betul, hilang gitu.
Ya, Nah, betul. ini harusnya konteks kerentanan bencana ini, peta Mhm, risiko ini sebagai sebuah instrumen mhm. untuk membuat investasi bisa lebih Terus, lebih ya, jangka panjang gitu, lebih ya, oke. sustainability dari Ya, investasi itu gitu. Nah, ini yang belum kebaca sama ekonomi itu. ya. Tapi Gitu. dilemanya ya itu tadi juga, Mas. Jadi nanti KRB ini juga sebagai acuan, ternyata daerah-daerah yang sudah sebenarnya itu sebagai kawasan istilahnya ekonomi perkembangan pertumbuhan ekonomi seperti itu. Namun ternyata, Nah, wah ini kok risikonya bencananya tinggi. Kadang, mm. wah ini nanti investor nggak mau masuk ini. Tapi kan bisa Eh, ditingkatkan Mending, ininya Pak, kapasitas mitigasinya kan. betul, Nah, ya, itu ya, yang harus ya. dibangun. Oke, Berarti harus ada investasi untuk tetap ya, meningkatkan kapasitas mitigasi bencananya mitigasinya kan, Mas. betul. Nah, itu Tetap yang harus nggak dibaca dibaca itu. itu, Iya, Mas. iya. Gitu. Jadi dia Boleh, pikir, wah boleh, ini nanti, boleh ya itu kalau misalnya kayak mohon maaf ini hmm, boleh seperti RDTR itu kan istilahnya, boleh iya. dimanfaatkan dengan syarat dan ketentuan, eh, Yes, ya, betul, Pak. betul, Tapi ini sebagai pembatas ya, Pak. Jangan betul, sampai ini dia, karena kalau ini dilewatin pasti investasinya bubar. iya, 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 Gitu. betul. Jadi saya lihat kayak tata ruang itu kan sebenarnya kan instrumennya ekonomi. Mhm. Nah, bagaimana tata ruang bisa menjawab pertumbuhan ekonomi yang diinginkan oleh para politisi misalnya. Nah, Hmm, bencana ini bisa sebagai threshold itu, Pak. Bahwa ya, pertumbuhan ekonominya boleh dinaikin segitu, tetapi harus ada investasi ke pengurangan risiko urusan bencananya itu, betul. kebencanaan, investasi ke urusan ekologi. Nah, Iya, itu yang harus diperhatiin. oke, Itu sih, Mas. oke, Yang saya pikir ya, ini menjadi penting sekali gitu, Mas. iya, oke, baik. Wah luar biasa ini tambah. Ya ini di sektor lain ini ternyata eh, masih banyak yang ya membutuhkan input ya parameter ya ternyata memang apa kajian risiko bencana ini ya jangan dihindari tapi juga tentunya justru menambahkan apa tadi ya istilahnya informasi yang bagaimana sustainable ya satu wilayah atau daerah itu tentunya secara ekonomi itu tumbuh ya kemudian nanti secara risiko bencananya itu ya rendah gitu ya ya berarti Iya, kan tetap harus betul. apa eh, tidak boleh di apa dipisah-pisahkan ya investasi Betul. digenjot ternyata nanti ya banjir gitu ya wah baru Iya, nanti kalang kabut ya karena padahal betul. sudah risikonya memang sudah risiko tinggi oke Ya sudah terbaca kan, Mas. Misalnya dia betul fluvial gitu kan, tempat ya. ngumpulnya air. Di situ Mhm, pasti kita kalau kerentanan risiko bencananya kan banjir. mhm, mhm. Tapi di situ dibuat perumahan. Ya, Ya udah isinya rumah gitu. panggung boleh. Nah, kecuali rumah panggung misalnya. Perumahan boleh, tapi saya Iya. ketentuannya rumah panggung Nah, gitu. nah itu ya kayak gitu tuh Mas. Kan Oke, artinya jangan sampai kehilangan resiko bencananya itu dihilangkan. Nah, sekarang ya, kan banyak dihilangkan, Mas. Oh, betul, betul. dikeringkan aja. Iya, Fluvial dikeringkan ya tetap aja orang rawa kok tempat air ngumpul ya gitu kan berkumpul. secara Ya, alamiah gitu. betul, Nah, betul. Ya, infrastruktur ekologisnya nggak disiapkan ya, untuk itu gitu. oke. Wah, Kira-kira berarti itu ini sih, Mas. ya, ya. Ya, karena ketakutan pada investor itu lebih menakutkan daripada takut ke Tuhan ya, Pak. Iya, Jadi kalau dengan Tuhan itu masih nggak begitu takut, tapi kalau dengan investor itu Ya, lebih menakutkan. Ini barusan ya yang di salah satu kabupaten NTT sudah ada anggaran untuk KRT itu Pak Sam. Tapi ya mhm. jangan dipetakan. Nanti malah orang tahu di sini ada bencana Pada coba. lain, ya, pada nggak datang ya. Cuman iya kan akhirnya padahal ditolak. akhirnya dengan dia mengindahkan itu, Mas, si investornya juga malah takut. Sekarang yang datang masih inspektor apa? Investor abal-abal itu, Mas. Ya, Yang cuma ya. mau hit and Iya, run aja gitu. Mhm. Yang kita Ya, butuhkan kan yang investor jangka panjang, nggak hanya hit and run. mhm. akhirnya yang datang inspektorat Pak kabar terakhir. Karena bikin RNCon nggak ada KRB-nya. Wah, iyalah. Ya, ya, ya. Gawat itu. Oke, berarti ini ada ide nih, Mas Mino nanti. Berarti
pelatihan PRB ataupun ya pelatihan untuk basic DM atau apa untuk planner bagi para Oh, planner betul. ini. Loh, saya itu sudah ini nggak tahu ini. Kemarin sampaikan ke Pak ET dan nampaknya Mm-mm. ini juga akan di follow up. Jadi kayaknya yang harus dilatih itu apa pihak ketiga. Karena Hmm, pihak ketiga itu yang paling bisa bisikin pimpinan daerah, Pak Sal. pembisik. Pak Sas. Ya, Loh, ya, ya, tapi ya. bener loh Yang Mas. dilatih, iya yang dilatih bukan NGO lagi, bukan NGO Ya, lagi. Ya, Tapi ya jadi pihak ketiga karena mereka pelaku utama. Saya bilang ini mungkin agak anti mainstream Pak ET. ya. mhm. Tapi benar Dan juga ya. pihak ketiganya Mas, kalau boleh mohon maaf saya potong, pihak ketiganya harus investor bener Mas. Dia yang punya modal, bohirnya, jangan Oh, orang tengahnya Mas. Betul, Jadi betul. dia memang investor yang punya uang oh, gitu. Itulah yang kita edukasi. oh, Kalau ternyata, orang-orang luar itu kan yang mau investasi dia benar-benar hati-hati kan terhadap investasinya oh, dia. Nah, yang repot yang cuma orang tengah, Mas. Dia oh, dia cuma pengen dapat rente dari investasi yang ada. Nah, itu yang banyak akhirnya masuk kepada pemerintah-pemerintah daerah ini, Mas. Dia sebenarnya cuma oke. nyari rente jadi orang tengah, Mas, bukan Mhm, investor dia sendiri. Nah, ini yang menurut saya dia sering mengindahkan hal-hal seperti ini. Gitu, hal mengenai resiko bencana dia baca, resiko terhadap lingkungan dia baca. Dia nggak mhm. mau tuh. Karena kalau pakai itu dia nggak dapat rente kan? Ya, Gitu. Sebenarnya kalau ya, benar-benar dia investor dia pasti mikirin itu. Yakin saya itu. ya. Karena dia kan nggak mau kehilangan uang. Gitu. Tuh, Kira-kira PR Pak itulah Mas. Ref. Oke, ini ya ada insight baru ini berarti pihak ketiga pun ada kelas-kelasnya. Iya. Kita tuh kebanyakan Ya, orang tengah Mas. oke, ya, ya. Ya, Yang berarti nanti punya ada uang segmennya benernya. ini berarti. Dan Ada seringnya NGO segmen. akhirnya nggak nemenin yang orang punya uang Mas. Karena dianggap dia penjahat gitu. Ya, Padahal kalau kita kasih edukasi dia, bahkan mungkin dia lebih paham ya. Karena mhm, dia kan nggak mau uangnya hilang, Mas. mhm. Gitu. Betul, betul. Ya, Yang ya, repot cuman yang orang-orang tengah ini yang, aduh, ya, ampun dah. ya. Jadi kalau jadi pimpinan, kalau bisikan politik dia lebih manjur daripada ketua partai, Pak. Ya, ya, ya. Baik. Terima kasih. Oke. Ada yang lain? Silakan. Ini semakin malam semakin panas ini diesel ya. Lah. Gini Pak, Nggih, nggih. Mas Arief, Ya. eh, untuk kajian resiko bencana, jumlah jumlah kajian bencana itu ada batasannya nggak Pak? Yang dikaji bencananya itu Pak? Oh, nggih. Baik. Ancamannya ya. Ya, Ya. ada batasan itu apa Nggih. Ya, bencananya ya. itu? Ya. Baik, Pak Heri. Ya, jadi kalau untuk ragam ancaman ini nanti sesuai dengan nanti diskusi dari masing-masing ya nanti di apa tim penyusun itu nanti bahkan nanti sampai di FGD pun misal pun sudah ditetapkan misalnya ancamannya atau bahayanya ada 5. Nah, makanya fungsinya FGD itu nanti juga ada apa forum untuk diskusi ya. Ternyata setelah dipaparkan dengan adanya 5 ancaman itu nanti ada usulan ataupun nanti ada masukan tambahan ataupun bahkan bisa mengurangi dari ancaman itu. Jadi tidak ada ketentuan tapi disesuaikan dengan ragam ancaman di masing-masing wilayah atau kabupaten, kota ataupun provinsi tersebut. Oke, dan itu juga nanti sudah ada tabel, ada matriksnya untuk membuat prioritas atau jumlah apa, ancaman yang ada. Nah, tadi makanya pentingnya sumber data bahaya ancaman tadi, misalnya untuk apa sejarah, kemudian nanti juga sejarah kejadian bencana, kemudian juga dari apa paper, jurnal ataupun dari sumber yang lainnya itu sangat penting. Jadi tidak ada ketentuan karena di masing-masing wilayah nanti ragam ancaman bahayanya itu lokalitasnya atau tergantung dari dari wilayahnya tersebut. Itu Pak Heri.
Ya, tidak dipatok. Nggih. Ini kan dokumen publik apa ya? KRB itu Nggih. apa ya? Ya. Seandainya nggak dikaji itu masyarakat bisa ini Pak, apa namanya protes gitu Pak. Protes enggak? Maksudnya Mhm. eh, istilahnya apa namanya demo gitu Pak. Bisa Oh, nggak itu Pak? oh demo maksudnya, wah ini banjir kok nggak ada Iya, banjir gitu ya? nggak dikaji gitu Pak. Oh, kok, hah? Oh, Nggak maksudnya dikaji gitu. daerah Eh, ini tidak mengkaji gitu ya? ya tidak mengkaji itu Pak. Ya, kalau ya nanti tergantung anu pembisiknya tadi itu. Pembisik demo. Iya, ya sebenarnya nanti ini sebenarnya sudah menjadi SPM ya Pak ya tadi standar apa pelayanan minimal tadi dan sudah ada indikatornya ya. Kalau dari warganya itu istilahnya melek ya atau istilahnya juga paham dan lain itu ya bisa sih nanti menyalurkan aspirasi atau wah ini kita Kabupaten A ini kok belum ada dokumen kajian risiko bencana ya. Ini nanti misalnya tidak serta-merta langsung ke mana ke Pemda ya istilahnya langsung ke yang menjadi memegang mandat biasanya di dinasnya ataupun OPD atau lembaganya badannya ya BPBD kan istilahnya ya yang di ogrok-ogrok istilahnya yang di apa di datangi ya BPBD dulu istilahnya gitu. Masyarakat boleh sih menanyakan seperti itu dan kalau misalnya belum ada ya eh, bisa nanti ya karena yang mengeluarkan ataupun yang sebagai leading sektor untuk penyusunan dokumen ini adalah BPBD di provinsi ataupun kabupaten kota itu. Itu Pak. Pak, terima kasih Pak. G, ini menarik ini nanti itu ya memang dokumen publik ya memang apalagi sudah jadi SPM makanya sekarang banyak ya biasanya nanti ada anu Pak kayak tahu bulat ini di bulan-bulan Oktober November ini Pak digoreng dadakan ada sisa anggaran ya sudah buat apa buat kajian risiko bencana aja yang udah cepat ya tadi itu ya ya dibuat apa dadakan-dadakan ya. Tapi ya pada prinsipnya yang penting nanti datanya sudah ada semua di wali data nanti diolah kemudian nah tadi tahapannya timeline yang ada itu memang 3 bulan kemudian ada asistensi dengan BNPB kemudian ada FGD 2 kali ya di FGD untuk yang pertama kemudian nanti sebelum finalisasi itu juga sudah diketok ya sehingga tadi tidak saya kira tadi diprotesnya setelah ada dokumennya, tapi kalau belum ada dokumennya ya monggo istilahnya dari masyarakat menanyakan itu. Tapi kalau dalam sudah ada dokumennya, kemudian nanti ada apa? Ya tadi misalnya ada pertanyaan protes dari masyarakat, ya tentunya berarti pada saat penyusunan ini belum ter apa terakomodir lah istilahnya semua stakeholder yang ada di situ sehingga di apa makanya di FGD dikenakan itu salah satunya adalah untuk dari semua stakeholder untuk mengetahui bagaimana bahaya atau ancaman di wilayah tersebut gitu. Oke, saya kira cukup ya. Wah ini sudah ini Siap. eh, biar untuk yang berkegiatan ini ada yang di wilayah Indonesia Tengah atau Timur. Nah, sudah lumayan larut malam ini kalau yang sudah di bagian timur ini. Ya. Baik, terima kasih atas kebersamaan teman-teman semua pada malam hari ini dan selamat beraktivitas, selamat beristirahat, sehat selalu. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mas Ari. Terima kasih Pak Halo. Arif.